Selamat datang di Hasutan Muhammad. Bukan ngajak sesat, cuma ngajak mikir. Sebutin nama dan pertanyaan. Oke, perkenalkan nama gue Fakih Caniago. Pertanyaan gue gini bang, berkaitan dengan yang ada di Indonesia sekarang, bagaimana fenomena ada gus-gusan, habib-habiban, di mana di pesantren yang mereka bina menerapkan feodalisme, itu yang gue tahu itu nggak sesuai dengan ajaran keislaman gitu bang. Nah tapi ketika kita bikin konten untuk mengkritik, ketika kita bikin konten untuk mengkritisi, justru dari aliran yang mayoritas ormas terbesar di ormas Islam terbesar di Indonesia, dan bispil bang, itu malah tuh apa namanya, aduh getar nih kaki gue depan orang sebanyak ini, gue getar, sumpah gue getar dengan orang sebanyak ini. Itu malah apa namanya dibilang ilmu lu tuh belum nyampe, mobil lu kurang kental, coba lu tabayun. Yang pertama, kesalahan Anda adalah karena Anda bertanya bukan kepada ahlinya. Kalau Anda Islam, tentunya Anda paham bahwa salah satu teori untuk menambahkan ilmu itu, bertanyalah kepada orang yang ahlinya. Sebagaimana Allah ajarkan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Kalau Anda bertanya bukan kepada ahlinya, Anda lebih bodoh dari saat ini. Bukan Anda tambah pintar, tapi Anda tambah bodoh. Anda kalau mahasiswa tentunya paham, dosen kalau bukan disiplin ilmunya, tidak mungkin dosen komunikasi memberikan mata kuliah ilmu politik yang bukan bidangnya. Disinilah diperlukan orang yang ahli. Kalau Anda mau tahu tentang pesantren, tanyalah kepada orang yang pernah di pesantren, tanyalah kepada ulama. Kalau ada ungkapan malu bertanya sesat di jalan, bukan berarti semua orang ditanya. Tentunya kita melihat, kita lihat dulu ini orang kira-kira tahu tidak lokasi di sini. Kalau Anda semua orang ditanya, Anda bisa bertanya kepada orang gila. Kalau Anda bertanya kepada orang gila, berarti Anda lebih gila. Yang kedua, Anda mengartikan tentang feodalisme. Guru-guru, gus-gus, para kiai menerapkan feodalisme di pesantren. Justru sebaliknya, saya mengartikan feodalisme itu ada di kantor. Kalau Anda kerja, pasti Anda tunduk kepada pimpinannya. Coba kalau Anda tidak hormat, coba Anda tidak sopan dengan pimpinannya, tidak akan lama Anda di kantor tersebut, pasti akan Anda dipecat. Disitulah ada keharusan Anda harus menghormati pimpinan. Di pesantren itu dilakukan dengan ridho birridho, ikhlas dengan ikhlas, dan juga dilakukan berdasarkan perintah. Kalau Anda mengatakan bahwa menghormati ulama, salaman dengan menundukkan kepala, jalan, itu ada santri yang berjalan dengan lututnya, bukan ajaran Islam, salah Anda. Maka disinilah dikatakan kalau belum nyampe ilmunya jangan bicara. Nabi mengajarkan akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Muliakan ulama karena mereka adalah pewaris Nabi. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka sesungguhnya ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Kalau bentuknya menundukkan
kepala dengan salaman, cium tangan, jalan, itu adalah bentuk penghormatan, bukan menyamakan ulama dengan Allah, tapi itu menjalankan perintah menghormati. Sama kalau Anda umat Islam, orang Islam, tentunya kan Anda sholat. Apa yang dikatakan oleh orang yang bukan di luar Islam? Anda dikatakan bukan menyembah Allah, tapi menyembah tembok yang ada di depan Anda. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tidak tahu ilmunya. Jadi sama, kalau Anda belum tahu ilmunya, situasi dan kondisi, apalagi tentang Al-Quran dan hadis, kalau Anda tidak paham, jangan bicara. Kalau Anda bicara yang bukan ahlinya, tidak paham, maka apa kata Nabi? Anda adalah salah satu yang membahayakan agama.